setiap usaha nyata menjadi inspirasi untuk semua murid. Lihat mereka ceria, belajar penuh semangat. Di tangan guru hebat, mereka jadi hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat guru penggerak, perkenalkan nama saya Lestika. Saya CGP Angkatan 11 dari SDN 133 Bengkulu Utara. Pada video kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Nah, pada video kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Sri Suwarni, SPD, wali kelas 5, SDN 133 Bengkulu Utara, yang akan menjadi objek pengamatan saya pada observasi kelas hari ini. Baik Ibu, mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Ibu. Boleh Bu ya? Boleh. Oke. Yang pertama itu Bu, terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti di kelas. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti seperti apa Bu? Oke, terima kasih Bu Lestika. Karena mata pelajaran kali ini nanti tentang pendidikan Pancasila, dan kebetulan ini di awal bulan Oktober dan sudah memasuki bab ketiga, maka dengan itu bab ketiga itu tentang norma beserta sumber dan sanksi yang ada dalam kehidupan. Dan untuk itu tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nantinya adalah siswa dapat menyebutkan 5 macam norma yang ada dalam kehidupan beserta sumber dan sanksinya. Iya. Oke, baik. Ternyata pembelajaran yang akan Ibu Sri nanti lakukan di kelas yaitu pendidikan Pancasila, Iya, betul. yaitu dengan materi norma, kemudian tujuan pembelajarannya diharapkan nanti siswa bisa menyebutkan fungsi dari norma itu tersendiri ya, Iya. dengan sanksi-sanksinya seperti itu. Baik. Nah, Bu, untuk pembelajaran pendidikan Pancasila ketika Ibu melakukan observasi di kelas nanti, kira-kira area pengembangan yang ingin Ibu capai nanti seperti apa, Bu? Yang ingin saya kembangkan nantinya yaitu pembelajarannya kemampuan mereka dalam menyebutkan macam-macam norma itu, serta sanksi-sanksinya yang dalam satu norma itu nanti ada beberapa sanksi yang di dalamnya itu, jadi situ yang harus mereka tahu. Dan nantinya saya akan menyediakan beberapa buah gambar sebagai contoh yang ada di depan nanti. Contoh norma-norma apa saja, kemudian bagaimana nanti ketika norma itu tidak dijalankan, apa sanksi yang akan mereka dapatkan. Kemudian sumbernya dari mana, seperti itu. Supaya peserta didik juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang ingin Ibu kembangkan adalah bagaimana nanti setelah mereka belajar anak-anak bisa menerapkannya, Iya. bisa tahu misalnya norma yang sosial, misalnya norma agama, misalnya nanti ketika mereka melanggar sanksinya seperti apa. Sangat bagus sekali Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, untuk strategi yang Ibu siapkan sebelum pembelajaran ini seperti apa? Tentunya strategi pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pembelajaran berdiferensiasi, apakah Ibu menggunakan ketiga diferensiasi itu seperti diferensiasi proses, berkelompok misalnya, produknya apa Ibu menyerahkan seutuhnya dengan anak? Iya betul. Di pembelajaran karena saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi tadi ini, di sini saya akan menerapkan semua prosesnya, proses pembelajaran berdiferensiasi itu, di mana nantinya saya akan meminta mereka untuk menganalisis gambar tersebut dulu. Kemudian nanti untuk produknya saya akan serahkan semuanya kepada anak. Jadi saya hanya menyediakan berupa seperti gambar, medianya, kemudian seperti happy note, kemudian pen dan lain sebagainya. Jadi mereka yang akan memproses semuanya, membentuk itu tadi. Iya, baik sekali Bu, bagus sekali karena memang sekarang pembelajaran harus berpusat kepada murid, jadi kita menyerahkan produknya nanti terserah muridnya kan mau yang mana, nyaman yang mana, dan seperti apa hasilnya tentunya itu adalah menurut murid itu yang terbaik, itu yang mereka
sukai seperti itu. Nah, mungkin eh, dari tujuan pembelajaran, area pengembangan, strategi yang Ibu sudah siapkan, apakah ada hal lain yang mungkin menurut Ibu siapkan sebelum ini? Oh, itu tadi mungkin yang bersujud karena produknya mungkin Happy Nut itu ya. Karena Happy Nut itu nanti dia saya berikan kertas, di situ nanti mereka merangkum semuanya tentang apa itu norma itu ada apa saja, kemudian sumbernya dari mana, kemudian sanksinya apa saja. Nah, nanti norma itu nanti dari kertas nanti bisa digunting, dia membentuk sebuah karakter. Kalau yang saya siapkan di sini seperti karakter ubur-ubur. Oh, Iya, jadi nanti bentuk karakter ubur-ubur di situ, jadi kita bisa melihat hasilnya dari situ. Gitu. Jadi pemahaman anak pun akan terlihat dari situ. Kalau dia sudah memahami seperti norma agama kayak gitu, seperti itu kan. Nah, itu nanti akan terlihat semakin banyak yang dia jawab, mungkin semakin bagus hasilnya. oh, seperti itu. Sangat menarik sekali ya untuk hasil produknya. Saya juga menjadi penasaran bagaimana nanti media itu anak-anak bisa memanfaatkan dengan baik, karena memang Ibu Sri sudah menyiapkan semuanya dengan maksimal, dan harapannya juga murid pastinya antusias seperti itu, Bu ya. Oke, baik Bu, mungkin untuk percakapan pra observasi kelas kali ini cukup sampai di sini aja. Nanti kita akan melakukan observasi kelas. Nah, untuk observasi kelas kira-kira kapan Ibu akan laksanakan? Dalam minggu ini mungkin. Dalam minggu ini. Mungkin untuk melakukan observasi kelas, apakah Ibu membutuhkan dukungan yang lain untuk persiapannya? Ya, untuk karena saya memerlukan LKPD juga Oh iya. untuk proses persiapan lainnya itu, untuk siswa menjawab evaluasi. Oke, baik, semuanya sudah lengkap mulai dari tujuan pembelajaran sampai ke LKPD sudah Ibu Sri siapkan. Nah, kita jadi penasaran ya, kapan dan seperti apa Ibu Sri melakukan observasi kelasnya. Nah, untuk hari ini kita cukupkan dulu perbincangan kita hari ini. Semoga apa yang Ibu harapkan nanti berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Terima kasih banyak Ibu Sri. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan, jadi pimpin doa. Mulai. Apakah teman-teman mau bertanya? Ya, silakan untuk teman-temannya, apakah ada yang disampaikan dari apa yang sudah disampaikan oleh temannya tadi? Silakan angkat tangan. Siapa? Aku, Bu. Ya, silakan. Ayo bagus. Apa contoh norma kesompanan? Ya, silakan. Tanggapi dari pertanyaan rekannya. Silakan. Contoh dari norma kesopanan. Ayo, silakan. 3. Contoh norma kesopanan, ketika berbicara dengan guru harus sopan. Ada lagi yang mau menambahkan yang lainnya pokoknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang Bapak Rektor dan Ibu Sri Suwarni sebagai objek observasi saya, sebelumnya selamat pagi menjelang siang. Baiklah, pada hari ini sebelumnya Bapak dan Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat.
kegiatan pasca observasi hari ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan dengan Bu Gusti terkait dengan proses observasi kelas yang sudah kita lakukan pada minggu lalu pada kelas 5 dengan materi norma-norma dalam kehidupan ya. Baik Ibu, mungkin ada beberapa yang akan saya tanyakan ke Ibu, dan yang pertama adalah tentang bagaimana perasaan Ibu terkait proses observasi yang sudah kita lakukan pada minggu lalu. Oke, baik, terima kasih. Perasaan saya dalam mengikuti observasi kemarin sudah maksimal, tapi masih belum puas. Deg-degan, karena mungkin pertama deg-degan ya Bu ya, kemudian mungkin masih kurang puas. Oh seperti itu. Jadi Ibu merasakan deg-degan mungkin karena merasa ada yang mengamati seperti itu Bu ya. Dan merasa sudah melakukan maksimal namun ada merasa kekurangan seperti itu Bu ya. Baik. Nah untuk proses yang Ibu lakukan pada saat observasi kelas berlangsung kemarin, bisakah Ibu menceritakan bagaimana proses yang sudah Ibu lalui pada observasi kelas minggu lalu? Oke, baik. Dalam proses observasi kelas yang sudah saya lakukan, saya sudah melaksanakannya sesuai dengan percakapan praobservasi sebelumnya. Jadi di sini saya sudah membuat rancangan pembelajaran, kemudian saya sudah mencapai tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, kemudian setelah itu saya sudah melakukan pembelajaran dengan menggunakan strategi berdiferensiasi. Dan di sini strategi berdiferensiasi yang saya lakukan ada dua, yaitu berdiferensiasi proses dan produk. Dan dalam berdiferensiasi proses di sini saya sudah mengelompokkan peserta didik berdasarkan gaya belajar mereka. Dan untuk produknya di situ saya sudah membuat happy nuts dan pop up. Oh seperti itu, luar biasa sekali Bu ya. Sesuai yang apa yang Ibu sampaikan barusan dengan catatan saya pada saat observasi kelas kemarin juga sudah sesuai, tujuan yang ingin Ibu capai juga sudah muncul, sudah ada, kemudian juga Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan catatan saya pun juga sudah sesuai. Nah dari kegiatan observasi kelas yang dilakukan, ada hambatan yang Ibu rasakan selama kegiatan tersebut berlangsung? Tentunya ada. Yang pertama, hambatan yang saya rasakan itu yang pertama manajemen waktu yang kurang maksimal. Karena mungkin saya terlalu terburu-buru dalam acara, apalagi persiapannya seperti menyiapkan infokus dan lain sebagainya. Mungkin saya di saat jam pelajaran, jadi saya terkesan terburu-buru. Kemudian yang kedua, kurang efektifnya anak. Misalnya masih ada anak yang takut untuk bertanya, atau mungkin karena ada pengawasan di dalamnya, saya kurang tahu gitu. Jadi ya mereka hanya anak itu saja gitu yang bertanya. Berarti ada dua hambatan Bu ya. Yang pertama tadi perihal manajemen waktu, yang mungkin kata Ibu persiapannya malah ada yang menggunakan jam pelajaran seperti itu ya, sudah masuk jam pelajaran. Kemudian yang kedua hambatan Ibu tadi mengenai keaktifan anak, mungkin keterlibatan anak di dalam kelas seperti itu Bu ya. Oke, dari dua hambatan tersebut yang Ibu rasakan, menurut Ibu solusi yang terbaik paling tidak untuk meminimalisir hambatan yang dirasakan itu kira-kira seperti apa? Mungkin itu tadi saya melakukan manajemen waktunya itu mungkin dengan cara saya mempersiapkan hal-halnya itu sebelumnya, dan mungkin saya akan meminta bantuan teman yang lain untuk menyiapkan infokusnya supaya tidak mengganggu waktu pelajaran tadi. Dan yang kedua, melibatkan anak. Mungkin yang akan saya lakukan, mungkin saya akan menunjuk anak untuk bertanya. Jadi akan secara bergantian menunjuknya supaya mungkin mereka lebih aktif. Baik,
lebih awal, persiapannya lebih awal, apapun misal tentang seperti yang Ibu bilang tadi di awal, tentang rencana pembelajarannya dipersiapkan lebih awal supaya tidak meminta jam pelajarannya. Nah, untuk yang keaktifan anak, Ibu menyampaikan barusan bahwa memberikan kesempatan satu pesan kepada anak supaya hidup seperti itu. Luar biasa sekali solusinya Bu, sangat menarik dan luar biasa. Saya pun juga sepakat ketika itu menjadi solusi terhadap masalah yang Ibu hadapi. Nah, kira-kira nih Ibu sudah mengetahui hambatan apa, masalah apa yang Ibu rasakan pada saat observasi, kemudian juga Ibu sudah menemukan solusinya. Nah, untuk actionnya, kira-kira kapan Ibu bisa mulai mengimplementasikan solusi dari permasalahan yang Ibu rasakan? Mungkin di pertemuan yang akan selanjutnya, mungkin saya ada pembelajaran yang selanjutnya saya akan memperbaiki. Oh begitu. Jadi ketika sudah menemukan solusinya, lebih baik langsung diterapkan seperti itu Bu ya. Luar biasa sekali, sangat menginspirasi Bu Sri. Sebelumnya saya rasa mungkin itu saja pertanyaan yang saya berikan kepada Ibu Sri. Saya mengucapkan terima kasih karena Ibu Sri sudah mau menjadi objek observasi saya dalam aksi nyata modul 2.3 ini, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Nah, mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan? Oke, sebelumnya terima kasih banyak Ibu Rizka. Terima kasih banyak karena saya sudah diberi kesempatan untuk ikut berpartisipasi dengan Ibu Rizka, bisa menjadi bagian dari observasi beliau. Mungkin yang ingin saya sampaikan, banyak manfaat yang saya dapat dari observasi ini. Jadi sebelumnya mungkin saya tidak tahu pembelajaran berdiferensiasi seperti apa dan bagaimana, mungkin saya sudah mendapatkan dari Ibu Rizka. Dan mungkin ini observasi yang berbeda dari yang sebelumnya, karena mungkin yang sebelumnya saya diobservasi oleh malas, oleh masalah, tapi saya mungkin di situ tidak menemukan solusi atau saya tidak menemukan masalah dalam diri saya, sehingga saya hanya mengejar nilai angka. Dan dari Bu Rizka di sini saya mengetahui apa masalah saya dan menemukan solusi. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Oke, baik, luar biasa sekali Pak ya. Ternyata saya sangat bersyukur karena ada dampak positifnya untuk Ibu. Semoga menjadi hal yang bisa meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru seperti itu. Nah, demikian mungkin Pak dari percakapan pasca observasi kami berdua, mungkin Pak ada yang mau disampaikan. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Ibu Lestika dan Ibu Sosmani yang sudah melakukan mulai dari observasi dan alhamdulillah hari ini juga sudah melaksanakan observasi. Inilah hal yang paradigma baru yang perlu kita pahami bersama. Intinya adalah pada saat kita melakukan sebuah observasi itu, kita apa yang disampaikan Ibu tadi, bahwa kita bukan mengejar dari sebuah nilai gitu ya, bukan kita melihat oh ini tidak ada di centang ini gitu. Jadi bagaimana kita bisa merefleksi diri kita sendiri pada saat kita melakukan proses pembelajaran, tapi ada umpan balik dari kawan-kawan, karena memang perlu ketika kita mengajar di kelas sendiri, maka kita akan merasa jauh lebih hebat gitu. Tetapi ketika ada teman yang mendampingi kita di dalam kelas, itulah yang akan mengingatkan kita. Dan teman yang di dalam kelas ini dia tidak akan mengejas, tidak akan mengatakan, oh bahwa kita tidak bagus atau tidak. Tetapi bagaimana dengan adanya teman yang mendampingi, yang memantau kita yang sebagai observer, dia yang akan mengingatkan, oh tadi kita kelupanya di sini, oh besok kita mestinya lebih baik lagi, maunya seperti ini. Nah ini yang penting gitu ya. Jangan sampai kita berpikir ketika kita mau observer melakukan sesuatu yang perfect, tetapi ya kita hanya fokus dengan nilai gitu, sehingga cuma mendapat oh saya dikasih nilai 85, saya dapat 75 gitu. Karena sebenarnya observasi itu adalah suatu kegiatan yang memang harus kontinu, lanjut gitu. Jadi tidak hanya sekedar satu kali, dan makanya dari itu saya juga menyampaikan dengan Ibu Lestika dan Ibu Sri gitu ya,
boleh nanti setelah lepas dari tugas guru penggerak, kita membuat sebuah observer itu gantian, tidak mesti tidak usah ragu bahwa Ibu Lestika ini guru penggerak, tidak usah gitu. Karena akan ada yang Ibu Lestika ngambil dari kawan-kawan yang bukan dari guru penggerak, begitu juga yang ibu yang bukan guru penggerak akan mendapatkan ilmu yang dari Ibu Lestika yang sudah dapatkan dari guru penggerak. Jadi nanti saya berharap di SD 133 sampaikan juga dengan kepala sekolah, observer itu tidak mesti harus kepala sekolah. Kita gantian boleh, si A observer yang B, B, C, C, A, mutar apa? Nah, nanti kita buat sebuah media diskusi. Apa sih yang dibahas di sini? Apa sih tadi kira-kira yang menarik di kelas ini? Gitu. Jadi kita semuanya sebenarnya kalau sudah berbicara tentang guru, itu udah bagus semua. Gitu. Tapi bagaimana kita memberdayakan? Dan ini tugas dari Bu Lestika sebagai guru penggerak pun. Ayo mengajak kawan-kawan. Nanti kalau observer gantian, tidak mesti harus observer yang dijadwalkan oleh kepala sekolah pun kita bisa juga membuat observer. Jadi kalau bisa jangan sekedar dalam satu semester satu kali observer gitu. Yang memang saya lagi nggak ada jam misalnya, oke masuk Ibu Lestika gitu. Jangan sampai juga kita melakukan observer juga meninggalkan kelas ya. Jadi mungkin itu sebagai tambahan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi. Memang di awal saya tidak mengikuti sampai observer pun, tapi saya yakin dengan Ibu Lestika dan Ibu Sri sudah melakukan yang terbaik. Jadikan ini sebuah langkah awal untuk perbaikan Ibu Sri, Ibu Lestika sebagai guru yang tentunya nanti akan mengefek dengan siswa di SD Negeri 133. Mungkin ini Bu Lestika yang perlu saya tambahkan dan saya. Baik, terima kasih banyak pada Bapak Peter sebagai pendamping kami hari ini dalam proses pasca observasi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga pada Ibu Sri sudah membersamai saya dalam kegiatan pasca observasi ini, dan semoga apapun hal yang baik hari ini bisa meningkatkan kompetensi kita untuk kedepannya dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sebagai seorang guru. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.